Dan di sini jual beli di hari Jumat itu ada perintah dari Al-Quran, ada larangan dari Al-Quran. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Jual beli yang dimaksud ini semua transaksi Bapak Ibu ya. Akad nikah pun gitu juga Pak. Tidak boleh akad nikah di hari Jumat Pak Ustaz, tidak boleh. Gadai menggadai kami tidak boleh juga. Pinjam meminjam tak boleh juga. Karena bahasa wadharul bai' ini tinggalkan jual beli. Kalau kita baca penjelasan ulama mazhabnya, ini semua transaksi Pak. Itu maksudnya dari Jumat Pak ya. Bukan jam 9 dari Jumat, bukan jam 10, bukan. Kalau dah azannya baru kumandang atau khatib sudah naik ke mimbar, tak boleh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini Bapak Ibu dirahmati Allah, kita mulai membahas tentang bab salatul Jum'ah, tentang salat Jumat. Karena tentang salat wajib udah selesai, larangannya juga sudah, salat sunnah juga sudah. Yang kemarin kita bahas tentang yang menjadi imam, apa saja syarat untuk jadi imam itu sudah. Ini kita kaji tentang salatul Jum'ah, salat Jumat, fikihnya ya. Kita cicil sedikit-sedikit Pak. Yang pertama, fenomena di hari Jumat itu Pak, masih ada orang yang melakukan transaksi jual beli di hari Jumat. Nah, ini kan perlu dikaji nih. Pak Ustaz, bukankah jual beli itu halal? Halal Pak. Boleh? Boleh. Jadi memang ada bahasa-bahasa yang terbalik kadang Pak kita gunakan. Tidak salah tapi kurang tepat. Akan begitu kini Pak. Jangan bilang orang salah, bilang kurang tepat. Jangan bilang orang bodoh, tapi bilang kurang pintar. Jangan bilang orang pendek, tapi bilang kurang tinggi. Jangan bilang orang jelek, tapi bilang kurang cantik. Nah, diperhalus saja bahasanya, tapi maknanya itu juga. Nah, jual beli itu ada masalah, halal. Nah, apa yang kita maksud terbalik tadi? Contohnya begini, kalau pergi ke masjid, sendal hilang, karena mungkin dia mengamalkan apa kata Ustaz, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nampaknya sendal bapak cantik, ada ambil ya Pak. Lalu ketika kita pulang Bu, tengok sendal hilang, ya Allah, hilang sendal. Ikhlas saya Pak Ustadz, hilang sendal saya. Itu salah. Yang betul bukan ikhlas, tapi ridho. Tapi kadang sering digunakan ikhlas. Ikhlaskan saja Bu, ikhlaskan saja. Tidak ada ikhlaskan saja. Yang ada itu ridhokan saja Bu. Ikhlas itu niat Pak. Itu betul. Jadi kalau dia terkait dengan niat, betul ikhlas. Bu, ibu sholat harus ikhlas, betul. Pak, bapak bersedekah harus ikhlas, itu betul. Tapi kalau dia sakit misalkan Pak, sakit, lalu dia bilang, ya Allah saya ikhlas menerima sakit nih. Tak itu kalimatnya Pak. Yang benar adalah saya ridho. Ya Allah saya ridho menerima sakit nih. Itu yang betul. Bukan ikhlas. Ikhlas itu terkait dengan niat. Kalau niat gunakan kata ikhlas. Pak, naik haji harus ikhlas, betul. Jangan dibilang Pak naik haji harus ridho. Betul tuh. Nah, Pak, bapak kan besok puasa, ya puasa itu ikhlas ya Pak, betul tuh Pak. Yang terkait dengan niat, kalimat motivasinya, kalimat nasihatnya adalah harus ikhlas. Tapi kalau tentang apa yang kita terima, yang kita peroleh, yang kita dapat, itu bukan ikhlas, tapi ridho. Bahasa sederhananya biar kita ingat,
Apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan, kita gunakan kata ikhlas. Apa yang kita terima, apa yang kita dapat, gunakan kata ridho. Nah, itulah dia. Biar enak mengingatnya kan. Jadi apa yang kita dapat itu disebut ridho. Yang keluar dari kita itu gunakan ikhlas. Jadi jangan ada kalimat-kalimat terbalik. Sama dengan Masya Allah, Subhanallah, itu kadang kebalik-balik itu. Ya Bu, kalau ibu melihat pemandangan yang sangat bagus, apalah pemandangan yang sangat bagus itu Bu? Bu, pemandangan yang sangat bagus itu apa? Pemandangan sangat bagus itu Pak Ustadz, kalau kami ada di puncak bukit melihat pemandangan yang indah betul. Tapi bagi sebagian seorang ibu tidak itu pemandangan bagus. Pemandangan bagus itu Pak Ustadz bagi kami, kalau kami melihat lautan, ada sunsetnya, oh itu bagus sekali pemandangan. Tapi bagi ibu-ibu kadang itu tak pemandangan bagus Pak. Pemandangan bagus itu Pak Ustadz kalau kami berada di hutan, di situ kami bisa kemah, di situ kami bisa menikmati sejuknya alam. Itu pemandangan bagus itu Pak Ustadz. Tapi bagi sebagian ibu itu tidak bagus juga pemandangan. Jadi yang mana pemandangan bagus itu Pak Ustadz? Kalau dibawa ibu tuh ke toko emas, oh itu pemandangan bagus tuh. Ini bagus betul pemandangan. Kadang kalau kita melihat sesuatu yang bagus, apa yang diucapkan? Sering orang bilang Masya Allah. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, itu bukan Masya Allah, tapi Subhanallah. Jangan kebalik-balik. Nanti ada kaji-kaji kalimat tentang itu Pak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi kita kaji, berarti Pak Ustadz jual beli itu boleh Pak. Lalu kalau boleh, berarti tak ada masalah kalau kami jual beli di mana saja, kapan saja. Oh itu tak betul kalimat begitu. Jual beli itu boleh, tak ada masalah. Tapi ada tapinya, harus paham fikihnya. Satu. Nah, ini pesan saya untuk ibu-ibu. Ya, Bu. Oh, Bu. Ini, Bu. Kalau ini pernah saya mengalami karena saya ada di situ. Kalau ada yang datang ke wirid ibu, kadang kan macam orang yang datang ke wirid nih Bu, ada macam-macam kegiatan ya. Kalau pas ibu wirid terus datang orang, di situ dia promosi Al-Quran. Bawa. Datang dia Bu, promosi Al-Quran dia. Dia bilang Bapak Ibu, ini Al-Quran canggih Bu. Dia bilang, ini Quran kalau ibu tak hafal ilmu tajwid, bisa sekalian ibu belajar tajwid di sini. Ibu klik nomor ini, ini dia bilang warna ini, langsung dia bercakap sendiri. Itu canggihnya Quran nih Bu. Tak perlu ibu menghafal-ngapal ilmu tajwid, idgham, ikhfa, izhar, tak perlu. Ini saja ibu klik tab. Dan di situ bisa dikasih contoh semuanya. Oh canggih Al-Qurannya kata ibu-ibu itu Pak. Lalu ada ibu yang bertanya berapa harganya. Kata yang promosi itu, kalau di luar ibu beli ini harganya 1.500.000. Sekarang kami ada promo 800. Dan kalau ibu beli 2, kami kasih 1.400.000. Kata ibu-ibu tadi, Pak saya beli 2, batal tuh semua jual beli Pak, haram, tak boleh. Jangan ada jual beli di dalam masjid.
Tapi jual beli boleh Pak Ustaz. Jual beli boleh, tapi jangan jual beli di dalam masjid. Tak boleh Pak Ustaz, tak boleh. Yang itu tadi contoh satu. Kalau yang lain nanti mungkin ada contoh-contohnya, ya. Di dalam masjid nih, walaupun dia banyak yang boleh, tapi perlu juga kita tahu yang tak bolehnya. Apalagi yang tak boleh dalam masjid tu. Tak boleh dia di dalam masjid tu ada 2 jamaah. Kalau sudah ada jamaah di sini, dah kita yang masuk gabung di sini. Tak boleh kita buat jamaah lagi di situ. Di sini udah ada 2 orang misalkan. Nanti kita buat lagi berdua, bertiga di sini. Itu tak boleh. Dalam satu masjid dilarang oleh Nabi 2 jamaah. Dan larangan itu sepakat ulama mazhab kita. Jadi kalau udah ada jamaah di masjid, ini biasanya kasusnya bukan jamaah pertama, jamaah kedua, jamaah ketiga. Masuk kita ke masjid, udah ada jamaah itu Pak, gabung. Tak boleh kita buat jamaah sendiri. Tapi kami tak sepaham sama imamnya itu Pak Ustaz. Kenapa? Imamnya tu partainya lain sama kami. Terbawa pula politik itu. Nah, kalau kita tak mau berjamaah sama dia, kita buat solat sendiri. Solat sendiri. Tak boleh kita buat jamaah lagi. Jangan dibuat jamaah. Tak boleh, dilarang oleh Rasulullah. Dan itu disepakati kelarangan. Larangan itu apa maksudnya Pak Ustaz? Haram, ya, haram. Tapi di Masjid Nabawi itu ramai jamaah yang Pak Ustaz. Setiap jamaah umroh datang buat jamaah lagi. Di jamaah. Masjid Nabawi sama Masjidil Haram itu spesial. Tak sama hukumnya dengan kita. Kalau mau disamakan dengan hukumnya sama kita, kita yang tak sanggup. Syukur tak sama hukumnya. Kita kalau di sini, Pak, kalau sholat Allahu Akbar, ada orang lewat, kita cegah kan Pak, supaya dia tidak melewati kita. Di masjid kita buat begitu bisa. Kalau di Masjidil Haram jangan dibuat. Kalau kita cegah dia mau lewat mana lagi? Pintu keluar dia situ, Kalau dia lewat pintu keluar dari sana, Masya Allah, bisa nyasar dia nanti Pak. Ya, dia sholat awak hadang dah. Tak boleh. Pindah dia ke sana, dihadang juga lagi. Tak boleh. Pindah dia ke sana, dihadang juga lagi. Ya Allah. Akhirnya apa? Pintu masuknya harusnya pintu 38, ini jadi pintu 3 dia masuk keluarnya Pak. Apa tak nyasar Bapak? Inilah akibat begitu. Jadi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada orang lewat depan kita, biarkan saja. Tak boleh kami halang, jangan dihalang. Oh pantaslah orang tu lewat-lewat aja Pak Ustaz. Memang begitu. Solat awak lewat aja dia Pak. Jangan dihalang, tak boleh. Kadang sujud awak pun melangkah juga dia Pak. Bangkit awak dari sujud gelap pemandangan tu. Rupa di dalam jubahnya Pak. Ini kok gelap. Jadi beda hukumnya. Setiap masjid tu hukumnya beda. Tak bisa disamakan. Lalu apa lagi yang tak boleh di dalam jual beli? Ini jual beli di hari Jumat. Jual beli di hari Jumat boleh atau tidak? Ayatnya jelas, dan insya Allah ayat ini Bapak Ibu juga sering dengar. Dan mungkin kita hafal. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Wa darul bai'. Ada perintahnya wa darul bai'. Wa darul bai' itu artinya tinggalkan jual beli. Berarti tak boleh melakukan jual beli di hari Jumat. Tak boleh itu apa Pak Ustaz? Ini kita kaji. Karena tak boleh itu kan bisa haram, bisa makruh. Kalau disuruh itu kan, atau diperintah itu kan bisa sunnah, bisa wajib. Kalau tak dilarang, bisa makruh, bisa haram.
Kalau ada perkara yang tak disuruh dan tak dilarang, itu tandanya mubah, boleh. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dalam beragama kita ini simple saja. Kalau ada orang ngajak Bapak Ibu misalkan, Pak datang ke rumah ya, apa acara? Mendoa. Kita tanya sama yang mengundang tuh Pak, seandainya kita mau tanya ya, atau kita tanya sama Ustadz, Ustadz tadi saya diundang untuk datang ke rumahnya mendoa karena anaknya wisuda. Saya mau tanya Pak Ustadz, itu diperintahkan oleh Nabi atau tidak? Rasa-rasanya tak pernah Nabi menyuruh kita mendoa untuk syukuran wisuda. Kenapa tak pernah? Karena dulu tidak ada wisuda. Oh Pak Ustadz, kami jumpa nih ya, doa ketika wisuda. Ini yang dibacakan Nabi ketika wisuda. Bongak tuh Pak, tak ada tuh. Mana pernah ada wisuda zaman Nabi. Jadi kenapa pernah kami jumpai doa ketika wisuda ini? Itu dikhususkan saja oleh ulama kita, ijtihad ulama kita. Jadi ditanyanya Ustadz tuh, lalu Ustadz tuh bilang, sejauh pengetahuan kami tidak ada perintahnya. Kalau bahasanya tidak ada perintahnya, Bapak Ibu jangan langsung pahami berarti dia dilarang. Jangan Pak. Kalau mendengar kalimat itu Pak ya Bu, kalau mendengar kalimat itu tidak ada perintahnya. Kalau ada kalimat tidak ada perintahnya, Bapak Ibu jangan langsung pahami berarti amalan itu salah. Bukan. Ada pertanyaan berikutnya yang harus kita tanya. Apa itu? Ada tak Nabi larang? Kalau kata Ustadz tuh, sejauh kami baca tidak ada perintah mendoa syukuran anak wisuda. Oke. Lalu kita tanya balik, izin Pak Ustadz, Nabi ada tak melarang mendoa syukuran ketika wisuda? Kata Ustadz tuh, sejauh yang kami baca, anda ada juga Nabi larang. Nah, barulah kita paham. Berarti Nabi tak ada suruh, Nabi tidak ada larang. Apa hukumnya Bu? Mubah. Dapat kita Pak. Kan selesai itu kasusnya Pak. Nggak sulit-sulit betul ya Pak. Apalagi ngaji dan surullah nih, gampang-gampang. Nggak ada yang payah. Ini kadang kami Pak Ustaz, kadang kalau dah dapat bahasa Nabi tak ada suruh, langsung kami pahami berarti tak boleh. Contoh begini, Ustaz saya mau akikah tapi tak ada kambing jantan, atau uang saya tak cukup untuk beli kambing jantan, boleh tak saya akikah kambing betina? Dicek oleh Ustaz tu misalkan, lalu Ustaz tu menjawab begini Pak, sejauh yang kami baca Nabi tidak ada suruh untuk nyembelih kambing betina. Yang Nabi suruh menyembelih kambing jantan. Nabi tak ada suruh nyembelih kambing betina Pak. Yang Nabi suruh itu nyembelih kambing jantan. Lalu kita yang bertanya tadi, jangan langsung simpulkan berarti tak boleh kambing betina. Jangan, tidak begitu dia. Kita tanya balik, oke Pak Ustadz, kalau Nabi tak ada suruh kita menyembelih kambing betina, saya izin tanya, ada tak Nabi larang? Kata Ustadz tuh, tak pernah juga kami jumpai Nabi melarang menyembelih kambing betina untuk kurban atau untuk kekah. Nah, pahamlah kita jadinya Pak. Berarti kekah dengan kambing betina hukumnya apa Bu? Mubah. Kenapa mubah Pak Ustaz? Karena Nabi tak ada suruh dan Nabi tak ada larang. Memang kalau bahasa mubah nih Pak, ini bikin bingung kadang. Contoh yang buat bingung tuh, kalau ada pertanyaan ya, Ustaz kami mau ziarah
Dan kalau kami ziarah tuh Pak Ustadz, biasanya kami bawa air untuk kami siramkan ke kuburan tuh, bawa air, siram ke kuburan. Begitulah dari turun menurun kami beramal Pak Ustadz. Sekarang nih saya ingin bertanya Pak Ustadz, apa hukumnya kami ziarah bawa air? Kata Ustadz tuh, Nabi tak ada suruh, Nabi tak ada larang, berarti boleh. Tapi jamaah itu kurang pas kalau dijawab boleh. Lalu dia tanya lagi, sebaiknya Pak Ustadz kami bawa air atau tidak? Kata Ustadz tuh, bawa air boleh, tak bawa juga boleh. Yang afdolnya Pak Ustadz, kata Ustadz tuh, bawa air boleh, tak bawa juga boleh. Yang paling baiklah menurut Ustadz, kata Ustadz tuh, bawa air boleh, tak bawa air juga boleh. Yang paling baiklah Pak Ustadz, bawa air boleh, tak bawa air juga boleh. Apa kata jamaah itu Pak Haji? Meleset Ustadz. Semuanya boleh. Padahal yang diinginkan jawaban mungkin sebaiknya bawa air. Mungkin itu yang ingin dia dengarkan jawaban. Atau sebaiknya jangan bawa air, kan jelas. Tapi karena hukumnya mubah, boleh, maka Ustaz itu menjawab, bawa boleh, tak bawa boleh juga. Nah, itulah hukum mubah tuh, bikin bingung dan bikin jamaah malas mendengar karena mubah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada perintahnya, ada larangannya. Dan di sini jual beli di hari Jumat itu ada perintah dari Al-Quran, ada larangan dari Al-Quran. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Jual beli yang dimaksud ini semua transaksi Bapak Ibu ya. Akad nikah pun gitu juga Pak. Tak boleh akad nikah di hari Jumat Pak Ustaz, tak boleh. Gadai menggadai kami tak boleh juga. Pinjam meminjam tak boleh juga. Karena bahasa wadharul bai' ini, tinggalkan jual beli, kalau kita baca penjelasan ulama mazhabnya, ini semua transaksi Pak. Transaksi apapun, hibah, wasiat, gadai, pinjam meminjam, jual beli, itu tak boleh. Akad nikah tak boleh di hari Jumat. Kalau tak boleh di hari Jumat, hari Sabtu aja Ustaz. Hah? Sesudah Jumat atau sebelum Jumat? Menikah ya Pak? Di hari Jumat. Hukum upah ini dasarnya dari mana? Upah Upah mubah. Upah itu dari mana? Karena kalau menurut hadis kan apa yang dikerjakan Nabi, yang dikatakan sunnah itu kan fi'il Nabi, perbuatan Nabi. Nah, sementara tidak dilakukan Nabi, tidak juga fi'il Nabi, tahu-tahu tiba muncul upah dasarnya. Ya betul. Kalau pengertian sunnah itu yang agak rancu sekarang nih Pak Haji. Sunnah itu yang Nabi lakukan atau yang hukumnya sunnah. Harusnya kalau kita bicara sunnah itu bicara hukum, ya kan? Bukannya bicara yang Nabi lakukan. Yang Nabi lakukan itu namanya hadis. Kalau kita ingin menjumpai hukum dari yang Nabi lakukan, itu sunnah. Hukumnya sunnah, itu yang betul sebenarnya. Kalau yang kita maksud semua yang dilakukan Nabi adalah sunnah, itu bagi ulama fikih salah pemahaman tuh.
Sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Itu baru sunnah. Yang Nabi lakukan, isyarat Nabi, itu hadis, bukan sunnah. Jadi yang sumber hukum kita ini kan Al-Quran dan hadis, itu sebenarnya. Tapi sekarang kalimat itu berganti, Al-Quran dan sunnah. Nah, harusnya Al-Quran dan hadis, Pak Ji. Jelas. Kenapa? Karena sunnah itu nanti multi tafsir dia, Pak Ji. Kenapa multi tafsir sunnah itu? Satu, kalau orang fikih, dia memahami sunnah itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Kalau orang tauhid menterjemahkan sunnah itu adalah sunni, lawannya apa? Syiah. Jadi sunni itu adalah ajaran sunnah, sunni namanya. Kalau orang hadis, sunnah itulah yang dilakukan Nabi. Jadi yang paling tepat supaya tidak banyak tafsirnya, yang paling pas kalimatnya itu adalah Quran dan hadis, bukan Quran dan sunnah. Kalau Quran dan sunnah nanti kita memahami apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Padahal yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah yang dilakukan Nabi. Bagi kita yang dilakukan Nabi itu bukan sunnah, itu hadis. Al-Quran, hadis. Maka dulu ada pelajaran Quran, hadis, bukan Quran, sunnah. Jadi tidak jelas Ustaznya. Nah sementara sekarang kalau kita lakukan akikah itu dengan kambing betina, nah itu hadisnya kan tidak ada. Ya. Artinya buatan itu mubah, tapi bukan ajaran Nabi jatuhnya. Ya. Dia bahasanya Nabi tidak ada suruh dan Nabi tidak ada memerintahkan kita untuk kekah dengan kambing betina. Berarti salah, bukan begitu. Kaji lagi. Nabi ada larang atau tidak? Tak ada. Selesai. Disitulah lahirnya hukumnya tadi. Berarti kalau kekah dengan kambing betina itu bukan ajaran Nabi, itu salah. Yang kita pahami bukan ajaran Nabi itu kalau Nabi larang kita lakukan, itu baru bukan ajaran Nabi. Nabi larang, udah Nabi larang kita lakukan juga, itu baru bukan ajaran Nabi. Contoh begini, Nabi melarang kita kekah dengan kambing betina, kita buat juga Pak, itu baru. Nabi melarang kita sholat di tanah sengketa. Nabi larang kita sholat di tanah sengketa Pak. Tidak boleh sholat di tanah sengketa tuh. Kalau ada lagi ribut-ribut orang tuh masalah tanah, lalu kita punya inisiatif biar damai, kita buat masjid. Tak boleh. Tak boleh bangun masjid di tanah sengketa, apalagi di tanah orang. Iya kan? Tak boleh. Tanpa izin dia pastinya ya. Nah, kemudian udah jelas Nabi larang begitu. Lalu dibangun juga masjid di situ, sholat juga kita di situ, baru bisa kalimat kita Pak, kalian melakukan bukan ajaran Nabi, bisa. Perbuatan kalian ini bukan ajaran Nabi, bisa. Nabi larang kita untuk bermarah-marahan, untuk berwajah masam. Nabi larang. Sampai bukan hanya Nabi yang larang, Allah larang. Kalau kita berwajah masam sama orang, itu Allah larang. Sampai turun ayatnya tentang abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi kalau ada orang jumpa muka jam 12 saja mukanya, mau awal bulan, mau akhir bulan, jam 12 saja. Tahu ibu muka jam 12 kusut aja. Tidak ada senyum-senyumnya, memang suka marah. Pak Ustadz, dia orangnya memang susah senyum. Tidak apa susah senyum, tapi jangan
Wajah-wajah yang begitu tuh ditunjuk-tunjukkan ke orang. Kalau tak susah senyum kan, kalau susah senyum bukan berarti harus marah-marah, kan tak gitu juga pemahaman. Ada orang loh, dia berwajah masam sama orang. Kalau dia berwajah masam, pertanyaan kita, itu dilarang Nabi atau tidak? Dilarang. Kalau itu dilarang Nabi, kita bisa bilang begini, Bu, ibu jangan berwajah masam. Kenapa? Kalau ibu berwajah masam, ibu melakukan yang Nabi tak sukai. Itu betul. Jadi Pak, kalau udah jelas Nabi larang, tapi kita buat, di situ masalah. Tapi kalau Nabi suruh, lalu kita tak buat, itu belum tentu masalah. Nabi suruh, kita tak buat Pak, itu belum tentu masalah. Tapi kalau Nabi larang kita buat, itu sudah pasti masalah. Karena yang Nabi suruh itu bisa jadi sunnah hukumnya. Sholat duha Nabi suruh gitu. Tapi kalau kita tidak lakukan, masalah tak? Tak ada masalah. Nah itulah contohnya Pak. Jadi kalau yang Nabi suruh, itu belum tentu kalau kita tak lakukan Nabi marah. Tapi kalau dah Nabi larang, kita lakukan, Nabi pasti marah. Dari mana munculnya hukum mubah? Hukum mubah itu ketika sesuatu yang Nabi tidak ada penekanan terhadap perintahnya, dan Nabi membiarkan praktek itu. Nabi tak ada suruh, Nabi tak ada larang. Kalau Nabi tak ada suruh, Nabi tak ada larang, berarti tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, tidak haram, mubahlah dia. Apa contohnya Pak Ustadz? Contohnya, Nabi pernah melihat sahabat memakan daging dog, biawak. Kadal padang pasir ya. Kadal padang pasir, tak kadal awak. Dimakan. Nampak Nabi? Nampak. Apa respon Nabi? Biar aja. Berarti boleh. Sunnah? Enggak. Kalau sunnah pasti Nabi suruh. Gitu. Makruh? Tidak. Kalau makruh pasti Nabi larang. Walaupun larangannya tidak kuat. Karena Nabi biarkan, itulah muncul hukum mubah itu. Sesuatu yang Nabi tidak respon sama sekali, Nabi biarkan. Itulah muncul hukum mubah. Karena dalam fikih, kalau Nabi suruh itu dua. Kalau tak wajib, sunnah. Kalau Nabi larang, itu dua juga. Kalau tidak makruh, haram. Ini Nabi tak suruh, tak larang, berarti mubah, boleh. Boleh dibuat, boleh tidak. Contohnya apa? Banyak ya, macam-macam contohnya. Nah, jadi untuk hari Jumat tadi, ya, biar agak tenang sedikit pikiran kita Baji. Jual beli akad nikah di hari Jumat, itu yang dimaksud adalah idza sami'an nida, ketika adzan sudah berkumandang. Ya, biar agak tenang sedikit. Tinggalkan semua. Jangan awak masih akad nikah kalau udah azan berkumandang. Apalagi khatib sudah naik ke mimbar. Pak Ustadz, ini kuah baru datang, khatib udah naik ke mimbar, kami lanjutkan tak nih? Stop, tak boleh. Suruh sholat kuahnya dulu. Itu maksudnya di hari Jumat Pak ya. Bukan jam 9 dari Jumat, bukan jam 10, bukan. Kalau dah azannya berkumandang atau khatib sudah naik ke mimbar, tak boleh lagi. Nah, Allah alam. Insyaallah nanti kita lanjut tentang bab salat Jumat ini. Sehat selalu Bapak Ibu. Allah muliakan Bapak Ibu. Allah terima segala amal. Allah ampuni segala dosa. Allah mudahkan segala urusan. Allah jadikan keluarga bahagia, keturunan yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.